Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita belajar dasar-dasar ilmu pendidikan. Pada saat ini, kelompok kami akan membahas materi tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang beranggotakan Oksi Rinayana, saya sendiri, Putri Kansamundia, dan Radifa Ariesta Alfahra. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan penampilan presentasi dari kelompok kami. Pengertian sistem pendidikan. Definisi sistem pendidikan nasional. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, pengertian sistem pendidikan nasional itu sendiri menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jalur pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini seperti taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal, pendidikan dasar seperti sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pendidikan menengah seperti sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, dan pendidikan tinggi seperti universitas. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar yang mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik itu lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, sosialisasi, dan lain-lain. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal yang terdiri atas 1. Pendidikan dasar, yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat bentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lainnya sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah sanawiyah atau MTS, atau bentuk lainnya yang sederajat. 2. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah bentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, dan bentuk lainnya yang sederajat.
ketiga, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Jenis-jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan ini meliputi: pertama, pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Ketiga, pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Keempat, pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kelima, pendidikan vokasi, merupakan pendidikan yang tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Keenam, pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menganut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Ketujuh, pendidikan khusus, merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Standar pendidikan nasional atau merupakan komponen materi dan I was pressing hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, never speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, new age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gon' be the same. Finna bleed down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, I just wanna know now, too numb. Try and get known, hope you free your soul, I'm by the cotton blues, yeah, I wanna drown myself inside the juice, yeah, you know I keep on running from the SKL bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, wawasan pengetahuan, kepribadian yang berakhlak serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan selanjutnya. 4. Standar pendidikan tenaga pendidikan. Standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga pendidik. Standar pendidikan tenaga pendidikan merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan kualifikasi akademi S1 dan 4 macam kompetensi yang wajib dikuasai guru adalah beberapa poin yang mungkin sudah Anda kenal terkait dengan standar. 5. Standar sarana dan prasarana. Patokan ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran. Misalnya seperti ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. 6. Standar pengelolaan. Standar ke-6 yang diatur dalam peraturan pemerintah adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan seperti kabupaten dan kota, provinsi, hingga pengelolaan tingkat nasional. 7. Standar pembiayaan. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
8. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta pendidik. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penilaian pendidikan terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik atau sekolah, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dasar-dasar pendidikan nasional. Nah, dapat teman-teman saksikan di PPT ini terdapat 6 dasar-dasar pendidikan nasional. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS tahun 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, dalam GBHN tahun 1973, 1978, 1983 dan 1988 yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah TAP MPR nomor 2 tahun 1993 yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima adalah Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dari pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya dalam mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian serta agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi seperti 1. Untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. 2. Membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dan dalam demokrasi. 5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Tujuan dari pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini, diharapkan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ketiga, MPRS Nomor 2 Tahun 1960. Prinsip pendidikan nasional. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Yang kedua adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan pengembangan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat.
Yang keenam adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.